dianterin ke sekolah kayak teman-teman Eja. Jadi teman-teman yang lainnya kan diantar sama mamahnya ya kebanyakan. Kadang-kadang suka sedih kalau ngelihat Eja menatap teman-temannya yang diantar sama mamahnya. Jangan memperlakukan mereka secara spesial gitu. Jadi ya anggap aja mereka biasa. Karena kalau mereka diperlakukan secara spesial, mereka ngerasa kenapa sih? Emang salah banget ya. Emang saya beda banget. Jadi mereka ada rasa terkucilkan. Mereka betul-betul berbeda. Ih, jangan kayak gini. Gimana? Anda mengarahkan gaya dong. Anda Abis dari tadi Mas Dedi sama dansa majikannya gitu, kayak mau dansa. terlalu romantis. are not disabled, but we are differable. Means, kami bukan tidak mampu melakukan apa yang orang lain lakukan, bukan tidak bisa, tapi kami memiliki kemampuan yang berbeda. Tapi kemampuan kami setara dengan orang-orang lain. Kami bisa melakukan apa yang orang biasa lakukan. Hanya saja dengan cara yang berbeda, dengan cara yang unik, dengan cara yang spesial, yang membuat kami menjadi orang yang spesial. And that's disabled. Di sini ada siapa, Cika? Di sini ada Reza. Hai Reza. Lagi apa? Melukis. Melukis. Ini ngelukis apa? Bunga ya? Bukan. Oh, bukan. Nah, terus apa dong? Jeruk. Jeruk. Jeruk warnanya kuning ya? Iya. Reza ini adalah anak berusia 9 tahun yang baru 4 bulan ini dia belajar melukis dengan kekurangannya atau dengan perbedaannya yang membuat Reza memiliki kelebihan yang luar biasa. Bahkan Reza belakangan ini baru saja diundang ke Istana Negara untuk memotivasi teman-teman lainnya yang mungkin dianggap normal untuk berkarya. Ini adalah Reza. Reza, kita kesini. Nah. Cika ngapain? Ngambil sepatu, Pak. Oh, ngambil sepatu. Sepatunya Reza ketinggalan. Hahaha. Sepatu Reza ketinggalan. Boleh sih yang dipakai dulu biar makin ganteng kelihatan di TV-nya. Oh, langsung dipakai. Hahaha. Kak Cika bantuin apa bisa pakai sendiri? Enggak. Biarkan Reza pakai sendiri. Lihat ya Reza dengan keterbatasan ya. Bisa melakukan sesuatu dengan mandiri. Ini menggunakan sepatunya sendiri. Membuka velcro-nya tadi dengan jempol kakinya dan telunjuknya. Wow. Keren ya? Keren, kita harusnya malu ya. Biasa kita suka nyuruh. Kamu. Ya, Kamu suka nyuruh kamu makan minta disuapin, kamu iya tuh sih. Reza aja udah bisa begitu mulai sendiri. sekarang karena lihat Reza bisa mandiri makanya. sendiri. Dan Reza ini baru kelas 4 usianya 9 tahun
dan dia hobi melukis dan mewarnai dari kelas 2 SD. Bener Reza? Bener? Iya. Dan Reza itu katanya datang ke sini karena Reza ngefans sama saya. Cie. Reza Beneran, emang ini beneran loh, dia beneran. ngefans sama Beneran. Om Deddy Corbuzier ya? Iya, Kenapa ngefans sama Om Deddy Corbuzier? karena pintar. Karena pintar. Wih, terima kasih. Kalau sama Kak Cika Jessica ngefans juga? Ngefans juga? Ngefans? Karena apa? Karena lucu. Oh, karena lucu. Kalau beneran. Tapi Iya. kalau Reza ngefans sama Om Deddy, Reza kurang botak sayang. Oh iya bener juga ya, harus iya ya kan ngefans ya. Iya, nah udah botak nanti harus mirip kayak Kak Cika, kamu harus lucu. Gitu-gitu. Ya? Iya. Reza seneng nggak di sini? Senang Senang. Katanya baru pertama kali ke Jakarta. sekali. Baru kali ini. Iya, Bener baru kali ini. Tadi naik pesawat sini? enggak. Oh naik mobil. Oh, Iya. oke. Dari Cianjur. Oh, dari Cianjur. Dari Cianjur. Terus Cika Reza ini katanya baru diundang ke Istana Negara menjadi seorang inspirator. Yang tugasnya adalah menginspirasi anak-anak yang ikut lomba seni, anak-anak dari SD sampai SMP. Iya. Iya. Kamu di sana ngapain? Ceritain ke Om dong. Melukis Kamu ngelukis apa di situ? ikan. Ngelukis ikan. Iya, Itu semua hasil lukisan kamu ya? iya, Oke, ini ada hasil lukisan Reza. Reza paling suka gambar apa sih? ikan. Oh, gambar ikan. Kenapa suka gambar ikan? Karena ikannya bagus. Karena ikannya bagus. Oke. Kita juga mengundang ibu guru dari Ibu Reza. Diundang Cika? Iya, kita punya ada kedatangan Ibu Guru Reza. Langsung aja kasih tepuk tangan buat Bu Santi. Halo, Bu Santi. Apa kabar? Halo, Mas. Silakan. Santi ini dari Cianjur. Cianjur, sekolahnya Reza. Ya, gurunya Sekolah Reza. Sekolah apa boleh tahu? Ya, Sekolah apa? sekolah SLB Negeri Sukanegara. SLB Negeri Sukanegara. Oke, dan Reza saya dengar baru aja diundang sama di mana diundang di Pada acara Lomba Cipta Seni Pelajar tingkat nasional untuk SD sama SMP yang tahun 2015 kemarin itu baru dilaksanakan tanggal 12 September. Oke, diundang sama Bapak Anies Baswedan, betul? Ya, dari Kemdikbud langsung mengundang Reza. Oke, tujuannya mengundang Reza untuk apa? Untuk menjadi inspirator untuk teman-temannya yang lain yang sedang lomba saat itu. Reza sebagai inspirator bagi mereka bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga bisa melakukan kegiatan seni ya, bisa berkarya dengan baik sehingga mereka yang normal pun harus lebih semangat lagi begitu. Wah, Reza saja mampu ya dengan Iya. segala kekurangannya, Reza Ya, mampu betul. ya. Ini adalah gambar-gambar ketika Reza di Ya, betul. Ini waktu Reza belajar di kelas kalau ini. Waktu sekitaran kelas 1 akhir lah mulainya. Lebih intensnya kelas 2 dimulai. kelas 2 dimulainya. Iya. Ini yang saya mau tahu adalah bahwa begini, kan ketika seorang anak memiliki kebutuhan khusus, apakah di sekolah itu memang dia diarahkan ke hobi-hobi tertentu, Ya. dilihat atau bagaimana? Ya, anak-anak kami itu satu persatu kita lihat di samping kekurangannya apa sih kelebihan mereka, apa potensi mereka yang bisa dikembangkan begitu. Jadi dicari memang, Ya betul, dicari. dicari. Dan gimana Kami taunya? usahakan untuk menemukan itu Gimana taunya Reza suka ini suka itu? dari kegiatan pembelajaran. Kita lihat misalnya Eja, kalau untuk Eja ya, dia waktu kelas 1 belum mau ke akademis, Mas. Karena memang waktu itu dia mengalami krisis kepercayaan diri yang saya anggap itu cukup berat ya. Eja nggak mau belajar akademis, bahkan untuk masuk ke kelas juga dia harus dibujuk sekali, begitu. Kadang-kadang bibinya yang ikut masuk ke kelas. Di kelas pun dia belajarnya kadang-kadang di kolong. Ini meja guru, Eja di belakangnya. Karena Eja memang malu dengan teman-temannya yang lain. Teman-temannya lengkap kondisi fisiknya sementara dia tidak punya tangan. Nah, salah satu yang kita berikan pada Eja saat itu adalah mewarnai.
Karena Eja memang suka. Disitulah kita temukan bahwa Eja ternyata bisa mewarnai walaupun dengan kaki dan hasilnya sama dengan anak-anak yang lain. Begitu. Sama dengan anak-anak yang Iya. lain. Itu bukannya sekolah luar biasa ya? Ya. Berarti semua yang di sana anak-anak kebutuhan khusus bukan? Ya, betul. Tapi yang mengalami seperti Reza cuma Reza doang begitu? Untuk tunadaksa Reza. Yang lainnya? Yang lainnya ada tunagrahita, kemudian tunanetra, tunarungu. Di kami semua jenis kelainan ada. Memang dicampur? Ya, sekolah negeri itu semua ada semua jenis kelainan ada. Semua jenis Ya, kelainan ada? harus dilayani. Harus dilayani. Betul. Oke, saya sebelum saya tanya lebih panjang lagi, mungkin saya mau tanya dengan Anda sendiri gitu. Boleh tahu usianya berapa? 31 tahun. 31 tahun. Sudah punya anak? Sudah. Sudah punya anak. Gimana rasanya mengajari anak-anak dengan kebutuhan khusus? Yang pasti kan membutuhkan kesabaran yang lebih, Betul. membutuhkan pengertian yang lebih, Betul. membutuhkan sayang yang lebih, Ya. dan nggak mudah sebenarnya kan? Ya, betul. Gimana rasanya? Dan gimana caranya? Kuncinya cuma satu. Kita sayang sama mereka. Dari situ kita, Gimana Anda bisa sayang? ya, Gimana caranya Anda bisa sayang? karena kita dekat. Karena kita dekat. Jadi tidak hanya hubungan antara guru dengan murid, tetapi kita anggap itu semua anak kita. Begitu. Dan Anda merasakan sayang gitu sama Reza? Sangat sayang sama semua murid. Sama semua murid? Iya. Sangat sayang. Sama dengan ke anak sendiri. Nggak sulit untuk mengajar mereka? Setiap anak ada kesulitan tersendiri untuk menghadapinya. Pernah capek? Ya, pasti. Karena manusiawi ya Mas ya. Terus gimana kalau capek? Kalau capek banyak istighfar saja. Bahwa kita diberikan kepercayaan oleh Allah untuk berada di tengah-tengah mereka. Begitu. Kita guru SLB memang oleh Allah mungkin ditugaskan untuk berada di tengah-tengah mereka, untuk bersama-sama mereka, untuk membantu mereka meningkatkan potensi dirinya, menemukan potensi dirinya, kemudian mengaktualisasikannya. Oke, dengan semua yang Anda lakukan, Anda dapat apa ya? Kenikmatan. Kenikmatan? Ya, dan kepuasan saat Kenikmatan dalam hal? saat anak-anak bisa menemukan jati dirinya, bisa menemukan potensinya, dan kemudian bisa membanggakan orang lain. Walaupun perkembangannya itu sangat sedikit, tapi untuk kami itu sangat besar, sangat luar biasa. Begitu. Oke, luar biasa ya. Reza kan sekarang jago melukis ya. Iya. Dengan keterbatasannya Reza justru itu menjadi salah satu bentuk percaya diri buat Reza sendiri nggak? Iya. Jadi memotivasi Reza sendiri untuk Awalnya Reza itu mengalami krisis kepercayaan diri. Karena? Karena memang dia merasa berbeda. tapi dengan melukis menggunakan kaki Saat dia menemukan potensinya bisa melukis walaupun dengan kaki, disitulah timbul percaya dirinya bahwa walaupun aku tidak punya tangan, aku bisa gantikan dengan kaki, aku bisa melukis dan aku bisa menunjukkan pada orang-orang bahwa aku bisa melakukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Reza sekarang udah percaya diri belum? Udah nggak masuk kolong-kolong lagi kan? Sama guru kelas satunya itu kebetulan saya megangnya kelas 2 ya, sama guru kelas satunya untuk masuk ke kelas kadang-kadang dibawa di pangku, sambil gurunya ngajar yang lain sambil pangku Reza. Iya. Tapi sekarang udah nggak lagi ya? Enggak dong. Soalnya kan lukisannya Reza tuh bagus-bagus, kaci-kaci jelek. Ntar Reza ajarin ya? Siap. Siap, Bos. Kayak Reza ajarin Kak Cika ya? Siap? Siap, Kak Cika cantik. Tapi di sini ada kepala sekolahnya dari mana? Apa kabar Pak? Oke. Pak Agus ya Pak ya? Oh ya. Oke. Gimana Pak? Ini kan sebuah sekolah yang menangani anak-anak kebutuhan khusus pasti ya. Tadi kan saya udah bicara dengan salah satu gurunya juga pasti capek, pasti penuh hal yang berbeda lah gitu. Nah Anda sendiri gimana caranya bisa menjadi kepala sekolah dari sekolah SLB? Kami dulu kuliah memang di jurusan pendidikan luar biasa di IKIP Bandung dulu. Kalau sekarang UPI. Kami memang kuliah itu untuk mempelajari psikologis, kemudian
karakter dan lain-lain supaya kita mengenal dulu siswanya, baru kita mengajarnya. Baru mengajari. Saya Iya. dengar katanya Anda yang mengajari lukis ke Reza, betul? Betul. Berarti Karena- Anda sendiri turun tangan juga? Ya, karena di sini di SLB itu pengajarannya tidak seperti di sekolah umum, Pak. Jadi kalau di SLB itu per orang, satu per individual. Jadi ketika kita menemukan ada potensi dari Reza untuk dikembangkan makanya Anda melukis, bantu. saya Ya. turun. Pertanyaan saya, mengajari seorang anak murid itu adalah kewajiban kepala sekolah atau bukan sebenarnya? Tidak. Bukan. Karena saya sebenarnya tugas melukis itu bisa ke guru, cuma guru ini tidak ada yang bisa melukis. Jadi kepala sekolah saja turunlah langsung. Jadi Anda turun tangan karena keinginan Anda sendiri? Iya. Oke, baik. Betul. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Agus. Menarik ya ceritanya. Kalau Anda mengambil dari sisi yang berbeda, satu sisi hal yang berbeda, Anda akan melihat betapa sebenarnya butuh kesabaran yang luar biasa dan butuh keinginan yang luar biasa juga untuk bisa masuk ke dalam pikiran anak-anak ini, gitu kan. Dan itu tidak mudah. Tapi ya ternyata ada orang-orang yang memang bahkan belajarnya saja sudah dari kuliah sudah belajar bagaimana menangani dan bagaimana membantu mereka anak-anak dengan kebutuhan khusus. Kita akan lanjut lagi setelah satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Harus besar sekali peran orang tua dalam mengajarkan kemandirian pada anak-anak berkebutuhan khusus. Reza, sayang, kamu tinggal sama Bibi sama Nin ya? Iya. Nin itu kalau Nin itu apa sih? Nin itu kalau itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia nenek. Nin. Oh, oke. Bahasa Berarti Sunda Inggris deh. saya bahasa bodoh Sunda. banget ya. Sama ini. Jadi Reza ini tinggal sama Bibi sama Nin. Iya. Ada nggak diajak nggak? Diajaknya Ma? Bibi Oh diajaknya Bibi. Ninnya kemana neneknya? di rumah sakit. Oh di rumah sakit kenapa? Sakit apa? Sakit. Muntaber. Apa? Muntaber. Ber. Oh semoga cepat sembuh buat Ninnya ya. Bilang dong ke kamera, Nin, apa nenek apa manggilnya apa? Nil. Nin, Reza doain biar cepat sembuh gitu. Coba mana kameranya Om? Tuh yang nyala kameranya tuh. Nin doain ke Jeja Nin cepat sembuh. Amin. Nah, Mas Dedi ngobrol sama bibinya yuk. Emang ada di mana? Ini ada sampingnya Capsek tadi. Oh, oke. Selamat malam. Malam. Saya dengar katanya tinggal dengan Anda, Reza ya? Iya betul. Karena Ya karena orang tuanya bercerai. orang tuanya Ya berpisah. jadi Jija tinggal sama saya sama neneknya. Tinggal dengan Anda dengan neneknya. Iya. Kenapa tidak ikut ayah atau ibunya? Ya karena waktu itu Jija suruh memilih di antara 3 orang. Pilih ayah, ibu, apa nenek gitu. Jadi Jija itu memilih neneknya gitu. Oh, memilih neneknya. Nah, terus dia kan Reza ini kan memiliki beberapa keterbatasan lah ya intinya. Di rumah seperti apa? Ya awalnya sih murung, nggak mau keluar, nggak pede. Tapi setelah sekolah ke SLB, setelah dia bisa melukis, dia jadi pede gitu. Jadi pede setelah Iya itu? jadi punya kepercayaan diri. Gitu. Tadi saya dengar katanya waktu ngobrol-ngobrol kita berdua katanya mengantar bibinya, betul? Ya, Sampai masuk ke kelas katanya. ya, Oh ya? Berarti ikut belajar juga. ikut belajar juga? Benar itu? Iya betul. Setiap hari, hampir setiap hari pernah? Enggak, waktu-waktu Enggak. tertentu saja. Waktu-waktu tertentu? Kalau lagi ogo banget gitu. Oh, lagi Manja banget. lagi manja Iya. banget. Oh, berarti Reza dekat sekali dengan Anda ya? Iya betul. Anda punya anak? Punya. Punya anak? Ya. Anda menganggap Reza apa sekarang berarti? Ya seperti anak saya sendiri aja. Sudah seperti anak sendiri? Iya, soalnya kan dari dulu saya yang ngasuh gitu. Saya dengar katanya Reza sempat atau berapa kali jarang berangkat ke sekolah karena nggak ada biaya bensin, bener nggak itu? Iya, betul sekali itu. Benar. Boleh tahu memang kenapa sampai sesulit apa sampai seperti itu? Ya karena kami ya bisa dibilang ya nggak mampu lah ya Mas Dedi ya. Anda dari keluarga yang tidak mampu. Berarti beban dong. Enggak lah Mas, ya karena kan Jija itu kan Anda sayang banget ya berarti? ya sayang banget. Ya karena Jija kan ponakan saya. Kalau Reza, sayang nggak sama Bibi? Sayang. Kok bisa sayang? Ya karena Bibi ngasuh Jeja dari kecil.
Bibi yang ngasuh Reza dari kecil. Iya. Sama nenek juga. Iya. Mas Dedi mau nanya sama bibinya boleh nggak? Boleh, boleh, boleh. Kalau Reza di rumah aktivitasnya ngapain? Kalau misalnya makan sendiri disuapin atau gimana? Pakai baju terus mandi? Dulu iya disuapin, dimandiin gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa mandiri, udah bisa sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri gitu. Makannya menggunakan Sendok, pakai kaki. pakai kaki. Iya. Kalau mandi gimana? Sendiri. Bisa. Ya pakai gayung, pakai keran kan? Kamar mandinya pakai keran. Ada kerannya gitu. Bisa. Berarti di sekolah diajarkan juga itu? Jadi di sekolah itu ada salah satu mata pelajaran yaitu program khusus. Yang mana program khusus itu antara anak berkelainan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda-beda. Nah, untuk anak tunadaksa program khususnya itu yaitu bina diri dan bina gerak. Bina diri dan bina Ya, gerak. bina diri dan bina gerak. Di situ anak-anak dilatih untuk memfungsikan organ tubuh yang lainnya untuk menggantikan organ tubuh yang memang berkekurangan. Artinya Begitu. mereka diajari untuk mereplikasi perilaku orang-orang normal. Ya, menggunakan kaki. Menggunakan kaki. Ya, betul. Sehingga mereka itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari sendiri tanpa Gimana bantuan caranya orang Anda lain. ngajarin nih? Anda kan tidak pernah melakukan hal itu. Bagaimana? Gimana caranya guru-gurunya ngajarin? Kan guru-gurunya tidak pernah memiliki hal yang sama. Waktu kuliah kan diajarkan. Berarti ada teorinya itu? Ya, ya. Ada cara-caranya. Ada cara, Dan ada banyak teorinya. juga pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari pengalaman. Gitu. Oh ya, karena sering ya. Nah, iya betul. Jadi Akhirnya kita ketemu, terlatih. oh bisa begini nih, oh bisa begini. Nah, iya betul. Trial error. Dan itu Anda ngajarin juga? Ya, dibantu juga dengan orang tuanya. Jadi di sekolah diajarkan, kerjasama dengan orang tua, di rumah juga diajarkan. Jadi tidak cukup di sekolah, karena di sekolah itu kan waktunya terbatas. Iya, yang lebih penting lagi di rumah. Pelajaran yang didapat di sekolah diulangi lagi di rumah. Berarti Bibi juga harus ngajarin dong? Iya, tentu. Wow. Besar sekali peran orang tua dalam mengajarkan kemandirian pada anak-anak berkebutuhan khusus. Gitu. Kalau tanpa kerjasama orang tua dan guru itu impossible. Gitu. Luar biasa. Reza kan tinggal sama bibi sama Anin. Berarti udah lama gak ketemu sama bapak ibu. Kalau bapak masih suka ketemu? Ya, Kalau sama ibu, udah kangen nggak? kangen. Kalau ibu nonton, Reza mau bilang apa? Ngomong lagi ke kamera tuh yang nyala lagi tuh. Ibu, Reja kangen. Reja mau. Yang Eja mau dari ibu apa? Pengen ibu pulang bareng-bareng lagi. Pengen apa Eja dari ibu? Pengen apa ibu? Hah? Pengen apa? Kemarin cerita. Pengen diantar, ya. Pengen dianterin ke sekolah kayak teman-teman Reja. Jadi teman-teman yang lainnya kan diantar sama mamahnya ya kebanyakan. Kadang-kadang suka sedih kalau ngelihat Eja menatap teman-temannya yang diantar sama mamahnya gitu. Tapi di sini diantar sama bibinya kan? Iya, iya. Tapi mungkin ya perasaan Eja tetap pengen ya ada mamahnya di sekolahnya, kemudian ya mengantar, memperhatikan juga Eja di sekolah gitu. Karena kelihatan ya Eja suka menatap teman-temannya yang sedang manja-manjaan, misalnya waktu istirahat dengan mamahnya, kemudian untuk jajan ke kantin diantar sama mamahnya. Pasti pengen, Eja juga bilang pengen, begitu. Kadang-kadang suka sedih aja. Bibi sendiri pernah nemenin Reza juga kayak makan ke kantin dan sebagainya? Iya, Nah, sering. Selalu juga. Berarti bisa dikatakan menggantikan peran ibu dong? Iya, betul. Berapa lama udah gak ketemu ibunya? Bagaimana? Berapa lama tidak ketemu ibunya? Tidak. Ketemu ibu? Eja berapa lama terakhir ketemu mama kapan? Jarang ya kalau ketemu mamahnya. Jarang sekali.
Kalaupun nginep paling cuman semalam pulang lagi gitu. Tapi saya salut dengan bibinya karena yang namanya orang tua, namanya seorang ibu itu bukan hanya hubungan darah kadang-kadang, tapi hubungan kasih sayang. Mungkin bukan dia melahirkan, tapi ketika sayangnya sama dengan ibunya, artinya pahalanya berada di Anda harusnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan mengundang seorang bintang tamu. Ini adalah seorang artis yang memiliki kepedulian terhadap kaum difabel dan kegiatan sosial juga. Langsung aja, ini adalah Zivana Leticia. Hai Cika. Halo Kak. Hai Mas Dedi, apa kabar? Halo Ibu. Hai Reza. Hai Reza. Aduh, baiknya. Oke. Saya dengar katanya Sisi buat buku terus disumbangkan menjadi audiobook supaya mereka bisa dengar atau gimana? Iya benar gini, jadi Mas Dedi sebetulnya waktu itu udah pernah ngobrol juga nih di Tamputin. Bukuku sebetulnya terbitnya udah lama, jadi sekitar 2 tahun yang lalu terbitnya. Tapi tahun lalu itu aku pikir kayaknya akan lebih bermanfaat kalau misalnya bisa buat sesuatu yang lain gitu. Akhirnya aku sama penerbitku kita kerjasama sama satu yayasan untuk teman-teman atau adik-adik yang disabled. Yayasan Mitra Netra, jadi ada beberapa buku dari penerbitku diambil untuk dibuat audiobook dan dimasukin ke perpustakaannya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau membaca bukunya bisa langsung datang ke perpustakaannya gitu. Jadi mereka yang tidak bisa melihat dan sebagainya bisa mendengarkan buku seperti itu? Iya, tidak bisa melihat, tidak bisa. Pokoknya ini bentuknya sih memang bukan braille ya, tapi lebih ke audiobook. Ya, audiobook kan berarti untuk tunanetra dong harusnya. Betul. Untuk tunanetra. Berarti setelah itu Anda berkecimpung juga nggak dengan anak-anak difabel? Nggak setiap hari, nggak kayak ibu mungkin yang setiap hari. Cuma waktu itu sempat juga ngobrol-ngobrol lah dengan ada salah satu teman yang akhirnya jadi cukup akrab juga gitu. Karena dia ini cerita, dia ini dari awalnya normal gitu. Cuma karena dia waktu itu ada aktivitas manjat gunung, terus dia emang orangnya pencinta alam, akhirnya dia jatuh menyebabkan kakinya lumpuh gitu. Nah di situ dia down banget, dan mungkin kalau aku udah denger cerita temanku ini yang sepertinya dia tuh lebih menderita dibandingkan anak-anak yang sudah terlahir seperti itu gitu. Karena dia pernah merasakan rasanya jadi normal. Jadi gimana rasanya, gimana struggling dia untuk bisa yang tadinya biasa melakukan pakai kaki, sekarang semuanya harus dilakukan di kursi roda atau pakai tongkat untuk jalan gitu sih, yang saya tuh sampai sekarang gimana ya, kita sebagai teman mau semangatin tapi kondisi kita beda gitu. Jadi emang harus ada pendekatan tersendiri. Pasti ibu lebih ngerti kalau untuk pendekatannya tuh kita emang nggak bisa sama ya Bu ya. Harus memposisikan gini, kalau misalnya dari hasil aku ngobrol dari temanku ini, teman-teman yang punya kekurangan itu nggak mau disepelekan gitu. Mereka tuh nggak mau dianggap kecil, mereka tuh nggak mau karena penampilan mereka berbeda, karena cara jalan mereka beda, terus kita jadi membedakan mereka. Kita jadi kayaknya kasihan banget sama mereka tuh, mereka nggak mau gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya emang kita punya teman atau kita punya saudara, jangan memperlakukan mereka secara spesial gitu. Jadi ya anggap aja mereka biasa, karena kalau mereka diperlakukan secara spesial, mereka ngerasa kenapa sih, emang salah banget ya, emang saya beda banget. Jadi mereka ada rasa terkucilkan, mereka memang betul-betul berbeda. Kak Zizi sering banget ya dijadiin tempat curhat buat kaum difabel gitu, dengan mendapatkan perlakuan berbeda gitu ya. Nggak sering banget sih, cuma beberapa kali kalau misalnya ketemu aku juga suka ngobrol. Aku juga pengen tahu gitu gimana sih mereka menjalani hari-hari mereka gitu. Apa sih Kak yang dicurhatin Kak? Yang paling terngiang-ngiang? Yang paling tuh sebetulnya mereka struggling sama diri sendiri sih kebanyakan gitu. Karena di satu sisi mereka harus menerima kenyataan, tapi di sisi lain mereka juga punya banyak mimpi-mimpi dan harapan gitu. Nah yang kita bisa lakukan tuh sebagai orang terdekat mereka, kita tetap memotivasi mereka supaya jangan patah semangat gitu. Kayak kemarin aku sempat ikut ada lari maraton gitu, ada event lari maraton di Bali. Tapi ini aku nggak ikut yang maratonnya ya, maraton kan 42 kilo, aku ikut yang 10 kilo aja. Dan ternyata aku tuh berlari bersama orang-orang difabel. Jadi mereka juga
ikutan maraton tapi pakai wheelchair dan itu sejauh 10 kilo juga. Sejauh Itu kan 10 luar kilo. biasa gitu. Maksudnya dengan kita ngelihat ternyata banyak orang-orang yang punya kekurangan tapi tetap ikut acara kayak gitu, artinya kan mereka nggak mau dibedakan gitu. Kita juga bisa kok. Oh, ada acara lari 10 maraton, kita juga bisa ya walaupun pakai wheelchair, tapi bukan berarti kita nggak bisa. Iya, iya. Tapi itu sebenarnya masih nggak seberapa gitu. Karena saya pernah lihat dan pernah mengundang juga orang tunanetra tapi ikut lomba lari. Tunanetra? Iya. Wow. Kalau pakai kursi roda masih mending ya, karena dia bisa ngikutin ya. Ini tunanetra tapi ikut lomba lari, percaya nggak? Jadi gimana caranya? Caranya mereka lari berdua. Jadi dia punya partner. Partnernya pun harus lari dengan kecepatan yang sama dan partnernya itu selalu nepuk. Dia ngikutin suara. Dua-duanya tunanetra? Satu tunanetra. Oh, Satu tunanetra. Oh. Jadi yang satu mendengarkan suara. Dan itu awalnya dilatihnya pakai tali. Jadi dia harus ngikutin arahnya, dengan tahu tepukan rutenya dan gitu dia ya? tahu. Dan setiap kali dia miring dia akan nepuk. Ada tepukan berapa untuk menandai dia miring kemana, dan itu bisa dilakukan loh. Ternyata itu bisa dilakukan sebenarnya. Dan ada satu banggakan, mungkin banyak yang nggak tahu juga, acara Hitam Putih ini pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah sebagai acara yang mengangkat masalah tentang difabel. Jadi kita benar-benar peduli tentang kaum difabel. Dan sebenarnya ada hal yang ini mungkin banyak yang nggak tahu. Mereka bukan disable, karena dulu menggunakan kata disable karena sebenarnya kan lalu diganti menjadi difabel. Artinya mereka bukan tidak bisa, tapi mereka berbeda. Dan sebenarnya betul, mereka tidak boleh mendapatkan perlakuan berbeda, tapi dalam hal yang tertentu juga. Jadi jangan salah, jangan diperlakukan berbeda dalam sifat. Tapi mereka harus dilakukan berbeda dari fasilitas. Itu yang jangan salah. Karena kalau mereka tidak dilakukan berbeda, mereka nggak bisa. Contohnya adalah WC umum, jalanan, bus saja. Misalnya kalau busway, gimana cara mereka yang lumpuh harus naik bus? Dan banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di Jakarta atau di Indonesia itu tidak mencukupi dalam hal seperti ini. Banyak sekali di mall. Di mall itu ada WC yang khusus untuk kaum difabel. Tapi ternyata WC kaum difabel itu ada pintunya. Dan pintunya itu kebuka ke dalam. Itu aja udah salah. Karena kalau mereka menggunakan kursi roda dan mereka masuk, mereka nggak bisa nutup. Tapi itu tidak dipikirkan. Yang dipikirkan hanya, kaum difabel butuhnya ada besinya doang. Itu enggak. WC untuk kaum difabel itu harus dibuka ke samping. Gitu. Jadi mereka bikin seperti itu tidak ada gunanya sebenarnya. Nah ini mungkin yang pemerintah kita harus lebih telaah lagi dalam melihat apa yang mereka butuhkan. Karena sebenarnya mereka memiliki bakat-bakat yang luar biasa yang mungkin bisa mengalahkan Anda yang merasa normal. Setelah ini kita akan mengundang juga, kalau bicara tentang lukis, saya akan mengundang seorang anak muda berbakat. Bicara tentang lukisan, dia menggabungkan seni grafis dan seni fotografi. Selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ngapain sih di belakang? Kita nggak tahu. Nanti mulut lu goyang-goyang fotonya. Yang ada manyun lu ntar. Kalau Reza gemar melukis, saya punya seorang bintang tamu lagi. Ini menarik sekali karena dia juga bisa dibilang menggabungkan seni grafis atau seni lukis juga, tapi dengan seni fotografi, dan konsepnya sangat amat unik. Mungkin saya sendiri belum pernah lihat, jadi mudah-mudahan Anda juga belum pernah lihat. Jadi kita lihatnya bareng-bareng. Ini adalah Philip. Halo Mas. Apa kabar Mas Philip? Halo, kita biru-biru. Halo Mbak. Nah, Mas Philip, saya belum tahu banyak nih. Saya yakin penonton juga belum tahu banyak. Bisa diterangkan nggak, Mas? Apa sih maksudnya seni yang Anda lakukan? Jadi pada tahun 2009 inisiator teman kita itu namanya Syarif Maulana bersama teman-teman yang hobi fotografi itu melakukan testing terhadap teknik low speed. Kalau low speed pada dasarnya adalah misalkan kita melihat bundaran HI, pada malam hari kita capture sebuah foto, itu kan membentuk sebuah lingkaran atau sebuah garis. Betul. Nah itu kan monoton. Kita akan aplikasikan terhadap sebuah grafis untuk menggambarnya. Jadi melakukan itu pertama pada center. Jadi kita melakukan capture foto, terus kita melakukan center. Perlahan sumber lampu itu kita kreatif. Ini contohnya? Iya betul. Wow. Iya. Itu dengan apa itu?
Dengan lampu-lampu yang kita buat sendiri, handmade. Dengan lampu yang dibuat sendiri, handmade, lampu buat sendiri. Betul. Oke, I like this lining. Oh, jadi kayak graffiti gitu ya, Mas? Iya. Iya, jadi kayak graffiti tapi dibuat dengan tangan berarti ya? Iya. Anda lukis ya berarti? Dengan ya? lukis sendiri. Anda lukis, oke. Dan teknik ini kita lakukan dengan one shot. Jadi ini tidak ada editing, ini one shot langsung. One shot langsung? One shot langsung. Berarti harus dalam keadaan gelap? Kita tidak mengatakan keadaan gelap, tapi minim cahaya. Karena Minim. kita melakukan settingnya itu kan sesuai dengan kamera juga. Betul-betul, dengan keadaan minim cahaya. Ini ada namanya nggak sih? Kalau tekniknya ya, Ya. kalau teknik ini tetap dalam fotografi teknik low speed. Cuman kita kembangkan yang tadinya adalah warna-warna itu monoton, sumber cahaya itu monoton, kita kreatifkan dengan bentuk-bentuk grafis seperti ini, dengan pattern-pattern yang tidak monoton lagi. Dengan pattern-pattern yang tidak monoton Iya. lagi. Gitu. Oke, dan katanya ini menginspirasikan banyak orang untuk foto pre-wed. Ya, benar sekali. Pas tuh. Sama siapa Mas Dedi? Pas nanti kalau kita pre-wed ya, Ya. kamu fotoin saya. Loh, kan kita. Kalau kita pre-wed, Kita priwet. kamu fotoin saya. Kita dipotoin dong. Saya bayar dia dong. Yang mending Iya. kamu yang fotoin, susah amat. Kan biar kayak gitu fotonya, Pak. Iya, biar Yaudah saya- nggak jadi priwet ah. Banget. Wow, Kok ini keren banget. berarti ini gambar ya? Iya, gambar. Gambar ya? Edit, Mas. Kita gambar editan. sendiri. Nggak ada editan, kita one Bukan shot edit langsung. tapi foto yang jadi diberikan lukisan dengan cahaya berarti kan? Enggak, langsung. Jadi pada saat melakukan foto, itu kita langsung menggambar. Hasilnya langsung keluar dari kamera. Oh Dan begitu. tidak ada editing. Oh karena low speed. Karena low speed. Berarti Anda harus cepet-cepet lari dong dari sana. Enggak juga. Karena kita melakukan gambar itu kan tergantung pola. Kita pernah melakukan shoot sebuah gambar itu sampai 8-9 menit. Satu gambar. Iya, satu gambar. Dan si model itu mesti diam. Nah kan tapi ketika Anda menggambar kan kelihatan yang menggambarnya. Jadi pada saat low speed, itu khususnya setting bulb itu, si kamera hanya menangkap cahaya. Oh iya iya karena Ya, gelapnya dan karena sebagainya. Oke. Mas oke, Dedi, betul itu ya. Reza pas ngeliat ini seneng banget. Kenapa saya suka ya? Ini apa? Ultraman. Iya. Reza suka Ultraman ya? Bisa Kalau kayak Reza gitu. fokusnya ke Ultraman yang bukan Ultraman ya. lampunya ya. Nggak penting lampu mah nggak penting lampunya. Yang penting Ultraman. Oke. Boleh tahu nggak biayanya berapa sih buat lukisan buat hasil karya? Sebenarnya kalau kita konsultasi untuk bidang pre-wed, khusus teknik light painting ini, kita selalu berdiskusi kepada klien. Tapi sampai saat ini kita startnya dari angka 5. 5 jutaan. 5 jutaan. Tergantung apanya ya? Tergantung kesulitan yang pasti. Kesulitan gambarnya. Kesulitan gambarnya, apa yang mereka minta, lokasinya di mana. Kan kita terkadang harus menjelaskan kepada mereka seperti apa light painting Iya, itu. iya, iya. Dan saya dengar katanya lampunya buat sendiri semuanya. Benar Mas, tidak ada dijual di Indonesia. Ini contoh. Ini kalau di luar ada tapi Ada. hal ini ya. Ada. Ada ya. Nah kalau di luar sudah ada, kenapa Anda harus bereksperimen lagi dari awal? Ya kalau misalkan jadi gini, di Indonesia itu kita adalah komunitas pertama. Kita adalah orang-orang yang mempromosikan teknik light painting. Di luar sudah banyak, khususnya di Eropa, mereka melakukan kompetisi-kompetisi. Nah, kita di sini kesulitan pertama melalui tools itu sendiri. Jadi kita pernah memesan, tapi selalu kehabisan dipesan sama orang Asia. Makanya kita lebih menekan cost itu sendiri. Jadi untuk akhirnya membantu. Anda buat sendiri? Iya, Anda buat handmade sendiri semua. semuanya. Oke. Dari sampah-sampah. Iya, iya. Ini kayak peralon nih kalau nggak Iya. salah nih ya. Oke, kita coba aja gimana? Yuk kita coba ya. Ya, jadi kalau misalnya saya beneran sama kamu, nanti pre-wed nggak usah foto lagi ya, yuk. Asik langsung berdua. Amin, ya aminin dong. Oh ngarep si Cika. Saya mah padahal pelit loh tujuannya. Oh ya, ini kalau nggak bagus nanti kita ini lagi. Apa lagi? Foto lagi. Enggak. Mas Dedi yang bayar, cowok lah di mana-mana yang gayain. Enggak, enggak. Ini fotonya di mana? Kita boleh undang sini Mas ya. Kita foto berdua nih, asik. Iya, foto berdua. Priwet, ahoy coy. Fotonya di mana? Oke. Satu foto berapa, satu kali pemotretan prosesnya berapa lama? Satu kali pemotretan biasanya tergantung konsep yang akan kita bikin. Jadi biasanya juga 3-5 menit, tapi sesulit-sulitnya kita bisa sampai 10 menit. Oke. Buat kita berdua konsepnya apa? Yang 30 detik aja jadi yuk. Jangan yang bagus Ini dong. bagus, ini juga bagus 30 detik. Oke, ini apa harus ada adegan peluk, Mas? Ya. Yang prewed-prewed yang gini yang di kalender gitu. Dengerin, nanti kamu teh harus diem dengan adegan itu 5 menit, 6 menit, mau. Oh iya ya, rempong ya. Ya udah apa nih?
ini dong Mas Dedi. Inisiatif kayak laki-laki. Sebel banget. Pose dong kurang romantis nih. Tuh bener kok romantis. Coba Maka Zizi pasti romantis. Ih, jangan kayak gini. Gimana? Anda mengarahkan gaya dong. Iya. Abis dari tadi Mas Dedi sama Mbak dansa Cikanya gitu, kayak mau dansa. terlalu romantis. Iya, Anda mengarahkan gaya. Jadi begini, setelah kita menyiapkan kamera ini dan tripodnya supaya tidak shaking, si objek itu harus menahan. Jadi mesti tidak move, Betul, mesti betul. still. Anda mengarahkan gaya saja. Boleh? Boleh. Boleh berpelukan kalau gitu? Kalau saya ingin mengarahkan? Cie, kepengen. Saya mah pengen pelukan sama dia. Ini cucang. Peluk. Boleh? Berpelukan? Gak boleh peluk. Boleh tahan jangan. pose-nya? Oh, jangan. Ada anak kecil. Oke. Oke. Oke, tahan pose seperti ini ya. Oh, gandengan. Mau menyeberang kali ya? Kalau saya katakan action, mulai dari action itu tidak boleh gerak sama sekali sampai saya katakan finish. Oke? Mulai? Dia udah ngomong action barusan. Bentar. Aku cari pose dulu. Oke? Action. Boleh ngomong nggak? Kalau ngomong boleh, Gerak nggak boleh? Enggak, gerak nggak boleh. Nafas? diam. Kenapa sih lampunya harus remang-remang? Diam. Mau nanya. Bukannya situ suka. Mas Philip ngapain sih di belakang? Kita nggak tahu. Nanti mulut lu goyang-goyang fotonya. Yang ada manyun lu ntar. Aku salah posisi, jari tengah aku di sini Mas. Diam. Muka saya kram nih, Mas. Boleh senyum nggak sih? Enggak. Berapa hari? Ini ontak cerewet banget sih. Cut. Finish. Gerak. Oke. Benar. Boleh gerak? Boleh gerak. Ah, saya udah enak gini, Mas. Boleh gerak sekarang. Boleh gerak. Oh. Tadi Kenapa lampunya harus remang-remang ya? Dia jadi suka masalahnya kalau lampu remang-remang. Karena kan di saat kita melakukan teknik bulb itu sendiri, kita membutuhkan cahaya yang optimal dan dia menutup. Jadi ini harus nyala, Yes. latar harus Betul. gelap. Oke, kalau misalnya lampunya nggak remang-remang, nanti bertiga kelihatannya, ya kan? Karena Anda Kelihatan juga objek, kelihatan, kelihatan betul. objeknya. Objeknya juga kelihatan. Oke, kita akan lihat hasilnya selain satu ini, jangan mana-mana, tetap di hitam putih. tadi ngapain sih? Setelah tadi berdiam lama dengan Philip, kita sudah ada hasil fotonya. Kita lihat dulu fotonya seperti apa. Oke. Itu berarti cahaya yang di belakang itu yang kamu gambar tadi ya? Betul, Mas Dedi. Yang digambar berarti bisa macam-macam gambarnya, bisa, Bisa macam-macam. apa saja, bisa tulisan, bisa tadi salah satu yang simpel mungkin berarti. Salah satu yang simpel karena kita membutuhkan kecepatan waktu juga kan. Ya, Kita melakukan tadi seperti pattern-pattern yang lingkaran sama. berarti ya. Betul. Saya penasaran, tadi kan Mas sendirian gitu kan, Iya. ngatur-ngatur lampunya. Kalau misalnya fotonya di tempat besar gitu, lampunya banyak, itu orangnya juga banyak dong krunya. Tergantung konsep sih sebenarnya. Misalkan kita membutuhkan pattern yang dekat dan pattern yang jauh, pola-pola yang jauh ya kita membutuhkan orang yang banyak. Tapi misalkan kita membutuhkan yang pattern yang dekat-dekat doang, jarak-jarak 1 meter, ya kita bisa melakukan itu sendiri. Sendiri, betul. Kita Ya, ya. sebagai lighter sendiri, kita sebagai Karena shooter kalau sendiri. nggak kamera kan harus jauh dan sebagainya. Betul. Ya. Dan ini sebenarnya semakin gelap tempatnya semakin bagus, betul ya? Betul. Berarti ini masih dikembangkan terus ya? Masih dikembangkan terus. Masih dikembangkan terus. Khususnya di Indonesia karena masih kurang pemahaman untuk teknik light painting ini. Ya, ya, Kita masih berusaha. dikembangkan terus, mudah-mudahan ke depannya semakin baik lagi Betul, hasilnya. Oke. Reza, dari tadi diem aja, kenapa? Enggak. Om punya sesuatu buat kamu, mau nggak? Mau. Mau? Mau. Bener? Mau? Oke. Ini khusus buat Reza, boleh dibawa pulang. Ya. Boleh bawa pulang kan? Boleh ya? Bawa pulang aja, cuman harus nyiapin kandang agak besar ya. Emang siapa sih Om? Duh, ini luar biasa. Ayo, beri, Bill. Ini Rezanya lihat, Rezanya gini. Gitu. Lupa, bentar. Ya nggak surprise lagi dong, lupa. Oh ada yang kurang. Yeay, wow. Ini hadiahnya.
Makasih. Oh, Apa sih itu isinya? ada mainan Ultraman. Oh, topeng Ultraman. Oh ini Mas Anu ya isinya ya? Mana sih? Oh iya Mas Anu. Ini nggak Oh, iya, kelihatan tuh. Ini buat siapa? Buat aku mana? Mas Anu ini ngasih apa sih? Ini alat gambar. Alat gambar buat Reza. Alat gambar, yang satunya mainan Ultraman. Taruh sini aja. Oh, sama Dikasih kanvasnya. kanvas, makasih. Lucunya. Ini ya. Buat ngelukis. Taruh sini aja. Nggak apa-apa. Reza seneng nggak dikasih ini? Enggak, bukan masalah begitu. Gitu. Kenapa? Tadi pada saat saya bilang, oke tunggu, Bill mainkan. Saya berharap ketika keluar saya tercengang gitu. Tapi ini memalukan untuk acara saya sebenarnya. Ya udah, oke. Tapi terima kasih semuanya udah hadir di sini. Reza, tetap semangat ya. Kan udah dibuktikan bahwa ternyata kamu bisa melakukan apa yang orang lain bisa lakukan ya. Ya kan, dan buat guru-gurunya juga yang bekerja di SLB semuanya juga saya rasa tetap semangat, karena mungkin Anda adalah sebuah tonggak dari anak-anak ini supaya mereka bisa berkarya terus demi masa depan mereka. Dan ini tadi lihat nih, kalau Kak Philip tadi bisa seperti ini, siapa tahu Reza satu saat bisa lebih bagus daripada Kak Philip. Amin. Ya kan? Karena mereka adalah penerus bangsa kita. Betul. Apapun keadaannya mereka bisa. Ingat, mereka adalah bukan disable, tapi mereka ada difabel. Bukan tidak bisa. Mereka beda, tapi mereka bisa. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.